Hey guys, apa kabar? So it's been a while. Aku nggak bikin video. Ini aku habis pulang kantor, udah makan, udah bersih-bersih rumah sebentar, terus I'm just in my hoodie, relaxing a bit. Di video ini sebenarnya aku cuman nurutin apa kata salah satu subscriber aku yang kemarin beberapa waktu yang lalu tuh ketemu di Turki, dan dia bilang she's been following me since her high school time, dan sekarang dia udah 1 tahunan lah di sini gitu. So it's been a while. It seems like it's been a while. Aku mulai bikin video itu kan 2018 di Australia. So sekarang udah 2023, so it's been 5 years aku bikin channel aku itu. I often being in a toxic cycle. When I got stressed, I try to cut my hair short, and when my hair is short, I don't feel as confident. So that's why that's more reason why I didn't make a video, because I don't feel comfortable with the shorter hair. I feel like longer hair suits me better. But then yeah, that's my toxic cycle of cutting hair and wait for so long until it grow back and start gaining my confidence again. Ini udah jalan 2,5 tahun aku di sini, so another 1 year to go. 3 hari yang lalu kejadian gempa, dan it's one of the moment yang hit me hard gitu, karena aku ada di Jogja waktu gempa 2005, dan meskipun itu udah hampir berapa, 18 tahun yang lalu, tapi ngerinya itu masih keinget gitu loh. So gempa ini merupakan salah satu momen yang ngebikin aku kayak dang, life is fragile gitu. Dan Turki itu salah satu yang paling awal datang ke Indonesia ketika kita kena tsunami, ketika kita kena gempa. Dan jadi momen ini tuh benar-benar kayak waktu yang tepat buat kita membalas kebaikan Turki di masa lalu gitu. Dan it's all what diplomacy is all about gitu. Kita saling menolong, kita saling berbuat baik sampai tiba waktunya giliran kita menerima kebaikan gitu. Dan Turki itu termasuk negara yang aku bilang mereka sangat tenacious gitu, kokoh, agile, dan apa ya, negara yang kuat gitu sebetulnya. Bahkan ketika rasa tenggang rasa mereka itu sangat tinggi gitu. Ketika Indonesia kena bencana aja tuh mereka langsung datang gitu. Dan saat ini ketika mereka itu kena bencana, ketika ada sesama orang Turki yang kena bencana, yang mau jadi volunteer, yang mau berangkat ke lokasi kejadian itu sampai antri di airport. So amazing gitu, sangat mengagumkan bagaimana rasa kemanusiaannya mereka itu sangat tinggi gitu. Ketika aku datang di sini 2020, waktu itu masih lockdown, mereka juga sangat patuh terhadap pemerintahnya. Dibilang nggak boleh keluar, mereka benar-benar nggak keluar. Dibilang harus stay di rumah, mereka benar-benar stay di rumah. Mereka bisa melihat ancaman menjadi sebuah kesempatan. Nggak lama dari itu, masih dalam hitungan tahun 2022 ya, 2022 ada kejadian terorisme, dan itu pun mereka sangat gesit. Langsung dalam nggak sampai 1 bulan pelakunya tertangkap gitu. Jadi
nggak sampai maksudnya baru pindah tahun ternyata kejadian gempa gitu. Dan waktu itu mungkin 1 bulan yang lalu kali ya, atau sebelum ya, beberapa bulan yang lalu lah, belum terlalu lama, sempat kejadian 5,8 di Istanbul gitu. Dan itu subuh jam 4 pagi gitu, kayak yang tiba-tiba lompat dari kasur gitu. Aku waktu itu kerasanya ini apa aku yang lindur kayak agak berasa lah dari tempat tidur aku gitu. Dan aku ngelihat dalam proses selama aku masuk tahun ketiga di Turki ini, negara ini tuh banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari mereka gitu. Dari bagaimana mereka nanggepin COVID dari sebuah bencana menjadi sebuah kesempatan, betapa bagusnya sistem kesehatan mereka. Ketika di Indonesia itu kita kehabisan alat bantu pernafasan, kita kehabisan masker, pasien yang nggak tertampung di rumah sakit, none of it happen here gitu. Mereka bisa memenuhi kebutuhan alat kesehatannya mereka, kapasitas rumah sakitnya mencukupi, bahkan mereka bisa kirim bantuan ke negara-negara lain gitu. Salah satunya waktu itu bahan masker kita itu kita beli dari Turki gitu. Aku masuk tahun ketiga di sini sebetulnya kagum aku sama negara ini gitu. Jadi rasa kagum aku terhadap Turki itu semakin lama semakin besar gitu. Terutama ya melihat bagaimana mereka bekerja sama, saling menolong, dari pimpinan yang paling atas sampai yang paling bawah itu bersatu padu. Contohnya apa? Begitu ada bencana, Turkish Airlines langsung memberikan tiket murah bagi para volunteer yang mau ke sana. Startup e-commerce langsung buka tabs barang yang bisa dibeli dan mereka akan bantu kirim ke sana. Begitu aku salut banget gitu. Jadi begitu bersatu padunya mereka ngadepin bencana gitu. So dalam 3 tahun ini ya banyak belajar lah di Turki gitu. Dan ini masuk tahun terakhir aku di sini, my last 1 year here. Tahun ini somehow gue ngerasa kayak lebih bersemangat, lebih happy. Pasangan ya masih belum ada but that's not a problem gitu. Jadi in general hidup aku nyaman. Pasangan sih ya I'm 35 gitu dan belum ada pasangan, so and that is a calculated risk gitu. Jadi dari awal masuk pun udah dibilang diplomat perempuan biasanya kan lebih susah cari pasangan. Dan ya udah, itu resiko yang aku sadari ketika mengambil pekerjaan ini gitu. So it's okay. Di akhir video ini aku mau titip pesan-pesan buat teman-teman yang mau bantuin gempa Turki. Bisa hubungin teman-teman yang mungkin dari PPI Turki ataupun langsung ke KJRI juga bisa. Kita besok bakal nyerahin bantuan buat Red Crescent-nya Turki, Bulan Sabit Merah-nya Turki, plus ada pengajian bersama gitu. Di akhir video ini aku mau nyampein thank you buat teman-teman yang udah follow aku dan ngomong ke aku, nemuin aku, dan juga nyampein ngasih aku semangat buat video lagi. It's so funny gitu loh. Aku dikasih semangat sama orang yang nonton video aku yang isinya nyemangatin orang-orang buat mau jadi diplomat gitu. Jadi it's like a circle gitu, saling menyemangatin. So ya,
Sampai di sini video aku kali ini. It's not a long video. So far my life is good. I'm happy. I'm content. Dan nggak tahu ya, tahun ini I just feel the sparks of happiness more. I hope you are safe dimanapun kalian berada. Stay safe, stay happy. If you need help, don't be hesitant to ask for it gitu. Dan buat teman-teman yang memang mampu buat ngebantu Turki saat ini, luangin waktu, tenaga, uang kalian, bisa bantu banget. Dan inilah saat yang tepat buat kita balas kebaikan mereka waktu yang udah mereka tanam ke kita hampir 20 tahun yang lalu gitu. So thank you all for watching, thank you all for your prayer, and see you soon. Bye bye.